Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok G, Clinical Exposure 3, akan mempresentasikan tentang laporan pendahuluan dan asuhan keperawatan Nyonya RS dengan diagnosa medis diabetes mellitus tipe 2 tidak terkontrol dan KAD. Anggota kelompok G diantaranya yang pertama ada Afifah Kusuma, ada Afika Nurul atau saya sendiri, kemudian ada Ajeng Saniatun, dan yang terakhir ada Andika Wahyu Prasetyo. Baik, kemudian laporan pendahuluan diabetes mellitus tipe 2 untuk pengertiannya adalah menurut Barbara Celong, diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang kompleks yang mengakibatkan gangguan metabolisme karbohidrat, protein, lemak, dan berkembang menjadi komplikasi makrovaskuler, mikrovaskuler, dan neurologis. Kemudian menurut Brunner and Sudar, diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang menimbulkan gangguan multisistem dan mempunyai karakteristik hiperglikemi yang disebabkan defisiensi insulin. Kemudian untuk etiologinya, yang pertama ada faktor genetik, itu meliputi riwayat keluarga dengan diabetes. Menurut Pincus dan White, perbandingan keluarga yang menderita DM dengan kesehatan keluarga sehat, ternyata angka kesakitan keluarga yang menderita DM mencapai 8,33% dan 5,33% bila dibandingkan dengan keluarga sehat yang memperlihatkan angka 1,96%. Kemudian untuk faktor non-genetik yang pertama ada infeksi, yaitu virus dianggap trigger pada mereka yang sudah mempunyai predisposisi genetik terhadap diabetes mellitus. Kemudian yang kedua ada nutrisi. Obesitas dianggap menyebabkan resistensi terhadap insulin, malnutrisi protein, dan alkohol yang dianggap menambah resiko terjadinya pankreatitis. Kemudian yang selanjutnya ada stres. Stres berupa pembedahan, infark miokard, luka bakar, dan emosi biasanya menyebabkan hiperglikemi sementara. Kemudian yang selanjutnya ada hormonal sindrom Cushing karena konsentrasi hidrokortison dalam darah tinggi, akromegali karena jumlah somatotropin meninggi, feokromositoma karena konsentrasi glukagon dalam darah tinggi, feokromositoma karena kadar katekolamin meningkat. Kemudian yang selanjutnya ada patofisiologi. Pada diabetes mellitus tipe 2 atau NIDDM, terdapat dua masalah utama yang berhubungan dengan insulin, yaitu resistensi insulin dan gangguan sekresi insulin. Resistensi insulin pada diabetes mellitus 2 disertai dengan penurunan reaksi intrasel. Dengan begitu, insulin menjadi tidak efektif untuk menstimulasi pengambilan glukosa oleh jaringan. Untuk mengatasi resistensi tersebut dan mencegah terbentuknya glukagon dalam darah, harus terdapat peningkatan jumlah insulin yang disekresikan. Pada penderita toleransi glukosa terganggu, keadaan ini terjadi akibat sekresi insulin yang berlebihan dan kadar glukosa akan dipertahankan pada tingkat yang normal atau sedikit meningkat. Namun demikian, jika sel-sel beta tidak mampu mengimbangi peningkatan kebutuhan akan insulin, maka kadar glukosa akan meningkat dan terjadilah diabetes mellitus tipe 2. Kemudian, meskipun terjadi gangguan sekresi insulin yang merupakan ciri khas DM tipe 2, masih terdapat insulin dengan jumlah yang adekuat untuk mencegah pemecahan lemak dan produksi badan keton yang menyertainya. Karena itu, ketoasidosis diabetik tidak terjadi pada DM tipe 2. Meskipun demikian, diabetes mellitus tipe 2 tidak terkontrol dapat menimbulkan masalah akut lainnya yang dinamakan sindrom hiperglikemik hiperosmoler non-ketotik atau HHNK.
Pada keadaan tertentu, glukosa dapat meningkat hingga 1.200 mg/dl. Hal ini dapat menyebabkan dehidrasi pada sel yang disebabkan oleh ketidakmampuan glukosa berdifusi melalui membran sel. Hal ini akan merangsang osmotik reseptor yang akan meningkatkan volume ekstrasel sehingga mengakibatkan peningkatan osmolalitas sel yang akan merangsang hipotalamus untuk mengsekresi ADH dan merangsang pusat haus di bagian lateral atau polidipsi. Kemudian yang selanjutnya, penurunan volume cairan intrasel merangsang volume reseptor di hipotalamus menekan sekresi ADH sehingga terjadi diuresis osmosis yang akan mempercepat pengisian vesika urinaria dan akan merangsang keinginan berkemih atau poliuria. Penurunan transport glukosa ke dalam sel menyebabkan sel kekurangan glukosa untuk proses metabolisme sehingga mengakibatkan starvasi sel. Penurunan penggunaan dan aktivitas glukosa dalam sel akan merangsang pusat makan di bagian lateral hipotalamus sehingga timbul peningkatan rasa lapar atau polipagi. Pada diabetes mellitus yang telah lama dan tidak terkontrol, biasanya terjadi aterosklerosis pada arteri besar, penebalan membran kapiler di seluruh tubuh, dan perubahan degeneratif pada saraf perifer. Hal ini dapat mengarah pada komplikasi lain seperti trombosis koroner, stroke, gangren pada kaki, kebutaan, gagal ginjal, dan neuropati. Selanjutnya kasus untuk asuhan keperawatan kami yaitu Nyonya RS berusia 51 tahun, berat badan 50 kg, tinggi badan 155 cm, dengan keluhan diare cair warna kuning, tidak hitam, berisi ampas sejak 1 hari sebelum masuk rumah sakit, kepala pusing, ada luka di kaki kiri disertai bau khas, sehari kurang lebih BAB 4-5 kali, saat ini perutnya masih nyeri sekali, bersifat lokal, tidak menyebar, di perut sebelah kanan besar. Nyeri seperti diremas-remas, kadang-kadang disertai mual-mual, tetapi tidak muntah. Riwayat keluarga DM positif. Klien mengatakan memiliki riwayat diabetes mellitus sejak 5 tahun yang lalu, tetapi jarang kontrol teratur ke rumah sakit. Pasien masuk UGD tanggal 20 bulan 11 tahun 2012 jam 6:30 dengan GDS 420 mg/dl. Selanjutnya dilakukan loading sebanyak 2.500 cc NaCl 0,9% sampai dengan jam 01.30 atau habis sebanyak 5 botol. Pukul 1:30 disuntikan insulin sejumlah 10 UL, lalu kemudian 2:30 cek GDS diperoleh 324 mg/dl. Pukul 1:30 dipasang infus NaCl 500 cc plus 50 UL dengan 10 tetes per menit. Terapi yang telah diterima Nyonya RS adalah pukul 12 malam, New Diatab 1 TBL, pukul 1 pagi ranitidin 1 ampul dan metronidazol 1 valve. Kemudian hasil pemeriksaan fisik didapatkan mukosa bibir kering, kulit kering, lidah kering, skala nyeri 8-10, ADL perlu bantuan, BU 12 kali per menit, JVP 5-2, penglihatan mulai menurun, ronki negatif pada semua lapang paru, tidak ada suara wheezing pada semua lapang paru, BC 1 dan 2 tunggal, atau bunyi jantung 1 dan 2 tunggal. Capillary refill time kurang dari 2 detik, turgor kurit kurang dari 3 detik, edema tidak ada. Tanda-tanda vital, tekanan darah 130/80 mmHg, nadi 100 kali per menit, respirasi rate 22 kali per menit, dan
temperatur atau suhu 37 derajat Celcius. Kemudian untuk pemeriksaan diagnostik didapatkan lab analisa gas darah pH 7,35, PCO2 10,6, PO2 169,5, BP 754, HCO3 5,8, saturasi oksigen 99,1, BE negatif 16,1 atau disebut asidosis metabolik terkompensasi. Kemudian untuk elektrolitnya ada Na 134, K 5,18, Cl 80, keton 2,9. Untuk hematologi HBHT, leukosit, trombosit, hasilnya 10,5, 28, 31.800, 384.000, GDS jam 6 pagi dengan hasil 182 mg per dl. Diperiksa tanggal 21 bulan 11 tahun 2012. Kemudian untuk analisa data untuk asuhan keperawatannya, yang pertama ada data subjektifnya, pasien mengatakan saat ini perutnya terasa nyeri sekali, kadang-kadang disertai mual-mual tetapi tidak muntah. Dengan data objektifnya pengkajian nyeri, paliatifnya karena diare, kemudian kualitinya nyeri seperti diremas-remas, kemudian regionnya di perut sebelah kanan pusar, bersifat lokal dan tidak menyebar, untuk skalanya 8-10, dan time terus-menerus. Hasil pemeriksaan fisik ADL perlu bantuan. Dengan etiologi, agens cedera biologis, dan masalah nyeri akut. Untuk yang kedua, ada data subjektifnya, pasien mengeluh diare cair, warna kuning, tidak hitam, berisi ampas sejak 1 hari sebelum masuk rumah sakit. Kepala pusing, pasien mengatakan sehari buang air besar sebanyak 4-5 kali. Kemudian untuk data objektifnya, tanda-tanda vital, tekanan darah 130/80 mmHg, kemudian nadinya 100 kali per menit, respirasi rate-nya 22 kali per menit, dan suhunya 37 derajat Celcius dengan etiologi peningkatan level stres dan masalahnya diare. Kemudian untuk diagnosa yang ketiga, dengan data subjektifnya, pasien mengatakan kepalanya pusing dan juga diare. Kemudian data objektifnya, dari pemeriksaan fisik didapatkan hasil mukosa bibir kering, kulit kering, lidah kering, turgor kulit kurang dari 3 detik, penglihatan mulai menurun, hasil pemeriksaan diagnostik elektrolit Na 134, K 5,18, Cl 80, dan keton 2,9. Dengan etiologi kehilangan cairan aktif atau diare, dan problemnya resiko defisian volume cairan. Kemudian untuk prioritas diagnosa keperawatan yang ditegakkan, yang pertama nyeri akut berhubungan dengan agens cedera biologis, yang kedua diare berhubungan dengan peningkatan level stres, dan yang ketiga yaitu resiko defisien volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan aktif atau diare. Kemudian untuk rencana keperawatannya, untuk diagnosa yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan agens cedera biologis. Untuk NOC-nya, nyeri yang dilaporkan awalnya 2 dan targetnya 3, kemudian panjang episode nyeri awal 2 dan target 3, kemudian kehilangan nafsu makan awal 2 dan target 4. Kemudian untuk NIC-nya, manajemen nyeri, yaitu lakukan pengkajian nyeri komprehensif yang meliputi lokasi, karakteristik,
onset atau durasi, frekuensi, kualitas, intensitas atau bertanya nyeri, dan faktor pencetus. Kemudian yang kedua, pilih dan implementasikan tindakan beragam seperti farmakologi, non-farmakologi, interpersonal untuk memfasilitasi penurunan nyeri sesuai dengan kebutuhan. Yang selanjutnya, ajarkan prinsip-prinsip manajemen nyeri. Selanjutnya, ajarkan penggunaan teknik non-farmakologi seperti relaksasi, kemudian kolaborasi dengan tim medis lain. Kemudian yang terakhir yaitu dukung istirahat atau tidur yang adekuat untuk membantu penurunan nyeri. Balik dulu Mbak Afifah. Kemudian untuk rasional diagnosa pertama, yang pertama mengkaji nyeri komprehensif yang meliputi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas, atau bertanya nyeri, dan faktor pencetus. Kemudian yang kedua memilih dan mengimplementasikan tindakan beragam untuk memfasilitasi penurunan nyeri sesuai dengan kebutuhan. Kemudian mengajarkan prinsip-prinsip manajemen nyeri, mengajarkan penggunaan teknik non-farmakologi, contohnya relaksasi untuk mengurangi nyeri, kemudian berkolaborasi dengan tim medis lain untuk pemberian analgesik. Yang terakhir yaitu mendukung istirahat atau tidur yang adekuat untuk membantu penurunan nyeri pasien. Untuk diagnosa yang kedua, diare berhubungan dengan peningkatan level stres. Untuk NOC-nya, frekuensi BAB awalnya 2, target 3, konsistensi fases awal 2, target 3, dan diare awal 2, target 3. Untuk NIC-nya, manajemen diare, ajari pasien cara penggunaan anti diare secara tepat, instruksikan pasien atau keluarga untuk mencatat warna, volume, frekuensi, dan konsistensi tinja. Kemudian berikan makanan dalam porsi kecil dan lebih sering, serta tingkatkan porsi secara bertahap. Kemudian anjurkan pasien menghindari makanan pedas dan yang menimbulkan gas dalam perut. Kemudian monitor tanda gejala diare, timbang pasien secara berkala. Kemudian untuk rasionalnya mengajari pasien cara penggunaan obat anti diare secara tepat, meminta pasien atau keluarga untuk mencatat warna, volume, frekuensi, dan konsistensi tinja. Kemudian memberikan makanan dalam porsi kecil dan lebih sering, serta tingkatkan porsi secara bertahap. Kemudian menganjurkan pasien menghindari makanan pedas dan yang menimbulkan gas dalam perut. Kemudian memonitor tanda gejala diare, menimbang pasien secara berkala, dan memberitahu dokter jika terjadi peningkatan frekuensi atau suara perut atau peristaltik. Kemudian untuk diagnosa ketiga, resiko defisien volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan aktif atau diare. Untuk NOC-nya ada fungsi gastrointestinal, yang pertama hematokrit awal 2 target 3, glukosa darah awal 2 target 3, mual awal 2 target 4, penurunan berat badan awal 2 target 3. Kemudian ada hidrasi, membran mukosa lembab awal 2 target 3. Untuk NIC-nya manajemen hipovolemi. Monitor adanya tanda-tanda dehidrasi, kemudian monitor adanya sumber-sumber kehilangan cairan, kemudian monitor adanya bukti laboratorium terkait dengan kehilangan darah, kemudian dukung asupan cairan oral jika tidak ada kontraindikasi, kemudian berikan cairan IV isotonik yang diresepkan untuk rehidrasi ekstraseluler dengan tetesan aliran yang tepat. Kemudian untuk rasionalnya memonitor tanda-tanda dehidrasi seperti turgor kulit buruk, kapilari refill time terlambat, nadi lemah, sangat haus, membran mukosa kering, dan penurunan urin output.
Kemudian memonitor adanya sumber-sumber kehilangan cairan seperti perdarahan, muntah, diare, keringat yang berlebihan, dan takip new. Kemudian memonitor adanya bukti laboratorium terkait dengan kehilangan darah, misalnya hematokrit. Kemudian mendukung asupan cairan oral, seperti memberikan cairan lebih dari 24 jam, dan berikan cairan dengan makanan jika tidak ada kontraindikasi. Kemudian memberikan cairan IV isotonik seperti normal salin atau lactate ringer untuk rehidrasi ekstraseluler dengan tetesan aliran yang tepat. Baik, terima kasih. Banyak kurangnya kami mohon maaf. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.